Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk anak-anakku, pelajar SMA dan Madrasah Aliyah yang berbahagia. Jumpa lagi dengan Pak Sodli dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk siswa-siswi kelas 10. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebelum kita melanjutkan pada materi, sebaiknya kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di awal pertemuan ini Bapak akan menyampaikan kata mutiara yang disampaikan oleh Bapak Profesor B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Salah satu kunci kebahagiaan adalah menggunakan uangmu untuk pengalaman, bukan untuk keinginan. Yang kedua, ketika seorang menghina kamu, itu adalah sebuah pujian bahwa selama ini mereka menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan kamu, bahkan ketika kamu tidak memikirkan mereka. Baiklah anak sekalian, kita akan mulai materi yang pertama, yaitu mengenai sistem nilai dalam Pancasila. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan, mengacu pada tujuan yang sama. Implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bahwa Pancasila mengandung 3 tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Yang dimaksud dengan dimensi spiritual, bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, dimensi kultural, bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup, dan dasar negara. Kemudian yang ketiga adalah dimensi institusional. Maksudnya Pancasila harus menjadi landasan utama untuk mencapai cita-cita dan tujuan bernegara dalam penyelenggaraan pemerintahan.
anak-anakku sekalian, bahwa ketiga nilai utama tersebut harus menjadi pertimbangan dan perhatian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bangsa. Yang pertama adalah nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Ada beberapa nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama, pengakuan adanya causa prima atau sebab pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa adalah penyebab utama dari semua sebab. Yang kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Yang ketiga, tidak memaksakan warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Kemudian yang keempat, ateisme dilarang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Yang kelima, menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat beragama, dan toleransi dalam beragama. Yang keenam, negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar umat beragama. Kemudian yang kedua adalah nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada beberapa nilai. Yang pertama adalah menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, karena manusia mempunyai sifat universal. Yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal. Yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan-penyimpangan, karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga adalah nilai persatuan Indonesia. Ada 5 nilai yang terdapat di dalamnya. Yang pertama adalah nasionalisme. Yang kedua, cinta bangsa dan tanah air. Yang ketiga, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit. Yang kelima, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, permusyawaratan artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat
Baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang penting, yaitu mengusahakan putusan bersama secara bulat. Kemudian yang ketiga, dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama. Kemudian yang keempat, perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat. Kemudian yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama adalah kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Yang kedua, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Dan yang ketiga, melindungi yang lemah agar kelompok masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Sekianlah anak-anakku penjelasan singkat tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini dapat menambah wawasan pengetahuan kalian terhadap Pancasila. Demikian paparan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.